putih. Gitu. Saya sentuh-sentuh keras, wah batu ini. Maka saya tidak berpikir panjang, maaf karena waktunya 10 menit ya Mas Surya. Saya langsung ke balai pengobatan yang terdekat. Ternyata dokter yang menangani tidak sanggup karena tidak ada alatnya katanya. Saya belum berpikir, maksudnya nggak ada alatnya bagaimana. Maka saya dirujuk sendiri, bukan dirujuk ya, karena saya berangkat sendiri, cuma diarahkan saja langsung aja ke RSAL. Saya ke RSAL ketika itu memang langsung ditangani di UGD ya. Kemudian maaf, boleh saya jelaskan detail saja ya. Batu yang udah di ujung saluran kencing tadi itu memang di situ sakitnya luar biasa. Jadi menahan sakitnya ini, menahan mau pipis. Kemudian penanganannya, tindakannya adalah memang dibedah. Tapi sebelumnya memang dijelaskan sama dokter bahwa nanti akan dilakukan begini. Oke, saya akan sanggup karena udah nggak tahan sakitnya. Maka kemudian setelah dibedah sama sang dokter tadi itu diambil pakai apa, pinset ya namanya ya. Pinset, kemudian ditunjukkan. Ori, batunya udah lahir katanya. Jadi seolah-olah saya melahirkan batu. Nah, setelah itu memang terasa lega. Kemudian saya dibawa ke penginapan. Sebetulnya ini cukup 1 hari saja sebetulnya penginapannya itu. Tapi karena lukanya tadi itu kan tidak boleh kalau kena urin nanti bisa infeksi kan. Maka saya dipasang kateter. Jadi waktu 1 hari setelah itu saya sebetulnya udah minta pulang karena sudah bisa jalan saya. Nah datanglah, saya sebutkan saja Bapak Adam ini, beliau adalah teman baik saya. Ya. Beliau memberikan sedikit penjelasan tentang water nanocan ya, can ya. Entah nggak tahu kenapa saya langsung oke, saya mau minum itu. Karena memang sebetulnya saya memang sudah termasuk peminum air putih maksudnya. Ya. Maka saat itu juga udah langsung saya buka ya pada waktu itu ya, saya buka langsung minum. Kok minum sekali terus hampir habis, berarti kan hampir 1 liter itu. Itu nggak terasa apa-apa saya. 1 kali itu. Nah, kemudian besoknya saya harus cek ulang. Jadi tindakan di USG sama ronsen. Namun karena mohon maaf saya bukan bermaksud apa-apa, tapi karena kelihatannya saya tidak yakin hasil USG-nya ini. Sebab kok hasilnya hanya ditulis tangan gitu. Saya jadi nggak yakin. Dimana di situ dokter yang menangani dia menyebutkan bahwa ini masih ada 2 cm di ginjal bagian kiri saya. Jadi yang tadi dibedah tadi masih saya bawa saya sekarang. Isinya ada 2 ini sebetulnya. Yang satu yang dipaksa lahir tadi itu, yang satu lagi itu yang keluar. Nah kemudian saya menunggu 3 hari. Jumat saya pulang ya, Kamis saya pulang, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya harus kembali ke rumah sakit karena sudah divonis Bapak harus ada tindakan lagi. Nah kebetulan saya memang sebelumnya berapa bulan yang lalu ya, saya sudah pernah diendoskopi memang. Jadi dimasukkan lewat uretra itu. Kalau bilang uretra kan tidak saru ya istilah saya. Lewat uretra, kemudian saya ditunjukkan, Mas lihat ini di dalammu itu seperti ini. Oh iya, udah ya mau saya tembak gitu. Lalu tembak batunya dus ada 4 katanya. Kemudian dikeluarkan lewat disedot. Nah, saya tidak tahu. Tapi ketika itu pasca pelaksanaan tindakan tadi itu, itulah yang saya sangat tersiksa saya, sehingga jadi trauma. Saya tidak mau diginikan lagi. Jadi masa-masa pemulihan itu, karena kita sadar, karena anestesinya kan tidak total, jadi cuma separuh saja kayak ibu kalau melahirkan sesar itu. Ya, jadi saya batas pusar ini ke bawah itu dihilangkan. Ya, saya sampai ini kaki
saya bener nggak ini gitu. Terus saya bermacam-macam ini. Mungkin kalau orang meninggal kayak begini ya, bisa lihat, oh ini kaki ini. Tapi kok saya gerakkan nggak bisa gitu, kayak barang lain gitu, bukan organ saya saudara gitu. Nah, sudah begitu penanganannya juga waktu di di ruang kemudian tadi itu bicara nggak boleh, kemudian pakai alas tidur cuma ini bantal cuma nggak boleh. Karena kalau pakai itu memperlambat prosesnya nanti konon katanya. Singkat kata sampai 4 jam saya, 4,5 jam pakannya dalam kondisi seperti itu. Ya, paling bisanya kalau saya orang Islam ya saya istighfar aja. Hanya itu saja yang saya andalkan. Ya bilalahnya memang ada suster yang kebetulan kenal begitu. Ternyata adik asuh saya dulu suaminya. Ngobrol sebentar, ya agak terlewat sedikit kan. Sampai akhirnya setelah bisa digerakkan begini baru boleh dipindah ke ruangan. Jadi saya tersiksa itu 4,5 jam karena seperti itu pemulihan tadi. Nah, kemudian setelah saya di ruang rawat inap datang beliau memperkenalkan dan saya langsung menyetujui. Saya waktu itu langsung ambil satu Pak ya, langsung satu. Besoknya saya pulang, saya telepon lagi, Pak Adam, saya minta satu lagi. Apa? Sama. Jadi water can, kemudian spray, kemana-mana selalu saya bawa. Termasuk yang tadi itu, apa ini? Lohas. Jadi lohas. Lohas ini nanti saya ceritakan sedikit karena saya mengalami hal yang lucu sebetulnya. Lohas ini selalu saya masukkan di kantong sebelah kiri sini karena saya agak terasa ngilu yang bagian ini. Nah, kemudian setelah saya pulang, istri saya kebetulan juga diabetes bahasa medisnya apa Bu Mira? Diabetes ya? Diabetes bahasa Indonesia. Langsung saya ambilkan juga satu set. Besoknya sekarang total 5. Jadi saya, istri, anak saya tiga-tiganya. Pakai semua dan rata-rata sama, ya, water can dan spray lohas. Kecuali anak saya yang perempuan, dia nggak mau lohas tapi milih apa? Pendant. Oke. Kemudian hari Senin karena saya udah divonis, Bapak harus ada tindakan. Tindakannya apa dong? Waktu saya pulang ini, saya pertentangan batin antara iya dan tidak. Akhirnya saya ngomong sama adik saya, sama istri, sama yang lainnya. Saya putuskan saya tidak mau operasi. Karena saya melanjutkan minum tadi itu. Nah, lucunya di sini. Waktu saya tanya kepada Pak Adam, waktu tanya beliau, Pak ini maksimum saya boleh minum berapa can? 6 sampai 8. Waktu itu langsung saya ikuti, padahal ini kan 1 liter ya. Ini kan 1 liter. Berarti waktu itu saya sudah sampai meminum 5 liter can yang terakhir jam 8 malam, ya. Jam 8 malam sehingga saya putuskan, wah, nggak mungkin kalau saya sanggup 8 ini. Jam segini jam 8 malam aja sudah yang ke-6 ya. Yang ke-6 tapi sudah nggak mungkin saya tambah lagi. Singkat kata, besoknya Senin saya udah dengan yakin tadi itu saya tidak mau operasi sudah. Begitu kan? Terus akhirnya agak ya ada semacam perdebatan begitu. Saya tetap bersikukuh dan ini hak pasien sebenarnya kan, saya tidak mau dioperasi. Setelah dilepas, kateter dilepas, kemudian saya udah jalan seperti biasa. Saya langsung berpikir saya harus second opinion. Maka saya menuju ke Pramita, jalan Aditya Warman ya. Ini terkenal ini Pramita itu. Saya kemudian jadi member di sana, kemudian saya di USD. Ternyata hasilnya tidak. Nah, di sini saya tidak berpikir ini karena peralatan atau karena saya minum, ya, karena saya minum water nano tadi itu. Karena kenyataannya yang di rumah sakit sebelumnya itu dinyatakan 2 cm, 2 cm kira-kira segini ya. Jadi di dalam masih ada 2 cm. Begitu di Pramitra, ya, ternyata ada 2 titik Pak
yang sebelah kiri 0,3. Jadi 33 mili, ya, 0 nggak sampai setengah ya Pak Saudara. Yang kanan ada juga tapi 0,4, ya, nggak sampai setengah juga. Nah, terus saya konsultasi loh, Bapak, kenapa? Ya saya begini, saya ceritakan sebelumnya. Terus terakhir saya kemarin minum banyak, berapa? 6 liter. Hah? Dokter langsung terperanjat, karena itu memang luar biasa. Dia bilang, Bapak nggak apa-apa? Enggak. Pak, ini kalau orang lain sudah keracunan, Bapak. Dan kalau keracunan air, larinya tuh ke hepar, ke jantung. Jadi jantungnya nanti bisa keracunan katanya, dan bisa wassalam. Bapak nggak apa? Enggak. Pak, jangan diulangi lagi. Saya masih menawar. Berapa sih dok sebetulnya? Loh, kalau orang normal itu antara 2 sampai 3. Enggak, kalau saya 3 sampai 4 boleh kan? Boleh, ya udah boleh. Sampai sekarang saya selalu minum di atas 3 liter. Minim 3 liter dah. Ini udah kaleng yang kedua ya. Kedua udah hampir habis, nanti saya pulang ke perusahaan pasti saya tambah lagi. Yang ketiga setelah di rumah yang keempat. Saya rutin seperti itu. Nah, setelah pulang dari sana, setelah dilepas tadi kan, kemudian saya ada kesempatan berapa menit kita lewat. Saya pipis kok ternyata ada suara klik. Disitulah hasilnya. Jadi lahir yang kedua, batunya lahir yang kedua. Dan saya simpan juga, saya masukkan di sini jadi satu batu. Jadi yang besar sama yang kecil ya. Nah kemudian kelak kemudian hari saya ini tidak menyadari, karena mungkin di antara bapak-bapak ibu mungkin di usia-usia sudah sekitar di atas 55 berapa itu pasti, bukan pasti ya maaf, kebanyakan itu kena sinus. Saya ini termasuk berat, sinusitis berat ya. Nah saya tidak tahu kenapa saya paling suka setelah minum tadi itu spray. Si spray itu hampir setiap berapa ini nanti sebentar lagi jadi spray lagi karena enak, seger gitu ya, seger, terus apa namanya, nggak beda, sangat beda. Kalau ibu-ibu barangkali masih pertimbangannya, aduh make up bagaimana, nanti kan gitu ya. Ini saya nggak, udah pokoknya sering. Alhamdulillah sekarang tidak terasa dan saya tidak menyadari bahwa sinus itu hilang. Yang sama dengan pengalaman saya siapa? Bu Eni ya, dokter Eni. Nah, jadi itu yang spray. Nah, kemudian yang terakhir saya mau cerita sedikit ini apa? Lohas. Yang lohas tadi itu. Lohas ini unik sebetulnya ya, unik. Sering saya pakai urut-urut kaki karena aslinya saya harus membuka rahasia ini. Saya itu sebenarnya juga kolesterol juga, asam urat juga, asam urat juga. Jadi saya kalau duduk lama di perjalanan ada fase begitu. Nanti setelah lancar baru bisa. Saya urut-urut ya, alhamdulillah juga berkurang. Yang paling surprise memang bagi saya adalah selain tadi ya, saya juga sinusitis. Karena saya tidak terasa, tidak menyadari loh. Sekarang kok enggak ya saya gitu. Padahal dulu tuh saya sering tersiksa tidurnya, terganggu tidurnya, tiba-tiba bangun begitu karena rasanya sangat tidak enak. Buntu mau udah nggak bisa gitu ya. Terus ya sudah, akhirnya saya sampai sering keluar jam 2 itu keluar. Sampai anak-anak saya sampai itu ngapain jam 2 kok keluar. Enggak tersiksa nggak bisa tidur tadi itu. Ya sinus-sinus itu ya. Kemudian lohas ini ya sedikit cerita ini. Biasanya saya masukkan kantong belakang sini karena saya ada keluhan ya, agak terus sekarang sudah sangat berkurang sih. Suatu saat karena tidak ada kantong begini saya masukkan di kaos. Udah kaos. Ternyata lari ke depan, langsung berobos ke situ Mas. Berobos ke sana, begitu saya ganti pakai, kemana ini lohas ini? Cari muter-muter nggak ketemu. Ternyata begitu saya mau ganti CD ya, loh kok
telurnya kok jadi 3. Nah, tapi itu ternyata juga luar biasa Pak, efeknya Pak. Nggak usah saya teruskan Pak Surya ya. Boleh Pak. Yang jelas pokoknya enak udah. Yang jelas pokoknya enak. Jadi tiga-tiganya saat ini saya sudah merasakan manfaatnya. Ya, kemungkinan nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan, saya karena menghormati Pak Surya, waktunya udah lewat 5 menit kalah ya. Jadi saya kembalikan kepada Pak Surya. Terima kasih. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.